Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Lanjutkan ta'lim sebelum kita pada hari ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang muslim yang miskin akan masuk jannah setengah hari lebih dulu daripada orang-orang muslim yang kaya. Setengah hari sama dengan 500 tahun menurut perhitungan dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan berkumpul pada hari kiamat. Lalu ditanyakan, mana orang-orang fakir miskin dari umat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, mendengar pertanyaan itu maka bangunlah orang-orang miskin, lalu ditanyakan pada mereka, bagaimana sikap kalian dengan kemiskinan di dunia? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, Engkau telah menguji kami dengan kemiskinan, maka kami bersabar, sementara Engkau memberikan harta dan kekuasaan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalian berkata benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, lalu orang-orang miskin itu masuk jannah sebelum masuk manusia lainnya, dan tinggallah para pemilik harta dan kekuasaan yang akan menjalani hisab yang sangat keras. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah yang pertama kali akan masuk jannah di antara makhluk-makhluk Allah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, yang pertama kali akan memasuki jannah di antara makhluk Allah adalah orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, yang karena mereka berbatasan wilayah Islam bisa dipertahankan dan ketakutan dapat dihindari. Mereka wafat sedangkan keperluannya terpendam dalam dadanya karena ia tidak mampu memenuhinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada siapa yang dikehendaki dari para malaikatnya, datanglah pada mereka dan beri salam. Para malaikat berkata keheranan, wahai Rabb kami adalah para penghuni langit dan makhluk pilihan-Mu. Mengapa Engkau memerintahkan kami untuk pergi dan mengucapkan salam kepada mereka? Allah berfirman, mereka adalah hamba-hambaku yang menyembahku dan tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu pun, melainkan mereka barisan depan wilayah perbatasan dapat dipertahankan dan dengan sebab mereka ketakutan bisa dihindari. Seseorang dari mereka meninggal sedangkan keperluannya masih terpendam dalam dadanya karena tidak mampu memenuhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, maka ketika itu para malaikat datang kepada mereka dari setiap pintu jannah sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, yang artinya selamat bagi kalian atas kesabaran kalian, maka inilah sebaik-baik tempat kesudahan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama dengan rombongan orang miskin. Hadis riwayat Hakim. Katanya ini hadis sahih isnadnya, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya, sedangkan Az-Zahabi menyepakatinya. Demikianlah dalam subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kurang lebih mohon maaf, astaghfirukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.